Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet Bombana. Di belakang saya ini RBW ukuran 7x16 ya Pak. 7x16 3 lantai ya. Jadi lokasinya di Unaha, desa apa ini Pak? Tete Motaha. Desa apa? Tete Motaha. Tete Motaha. Iya. Oke. Jadi di sini ada juga binaan kami ya, milik Papa Muda, alhamdulillah sudah sukses. Sebenarnya ini pengecekan kedua, cuman karena waktu ya, jadi kita tidak sempat mengecek binaan kami yang di Unaha ini. Mungkin dari Koltim ya, Kolaka Timur, mungkin kita lanjut ke Unaha pengecekan kedua. Alhamdulillah waktu pengecekan pertama itu milik Papa Muda, alhamdulillah sukses ya. Sudah berapa titik dan puluhan sarang ya, alhamdulillah umur 3 bulan. Dan hari ini kita mohon perdana pemilik gedung atas nama siapa? Sulaiman. Pak Sulaiman ya? Nanya siapa namanya? Adi. Oh, Pak Adi. Oke, jadi alhamdulillah tim walet Bombana diberi kepercayaan. Jadi seperti biasa, sebelum saya on-kan saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini. Simak baik-baik, dan di sini kita gunakan SP Triple Queen ya. SP Triple Queen, terus tariknya kita pakai tarik senja lama ya, bukan tarik senja revisi. Inapnya inap bayangan. Ada Bang Marwan, ada Bang Nanang. Oke, kita masuk Pak ya. Kita masuk ke dalam, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RW ini. Simak baik-baik. Kita belum sempat melihat responnya karena sudah mau maghrib ya Pak. Ini sudah masuk jam berapa ini? Oke, mau 5:30 ya. Jadi nanti untuk responnya saya minta sama pemilik gedung ya untuk mengirimkan videonya. Iya. Karena kita tidak sempat mengambil respon, karena setelah dari sini kita lanjut ke Koltim, lanjut ke atas ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun RBW ukuran yang sama, ukuran 7x16, silahkan simak tata ruang yang benar pada RBW ini ya, versi TWB. Nah, ini tanggal onnya tanggal 13 bulan 12 2021. Jadi teman-teman ingat ya, ini ruang ampli, bisa teman-teman lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita gunakan ampli ASM Garuda. Jadi di sini kita dapat stok ya, alhamdulillah. Ini rezeki juga pemilik gedung, kita dapat stok ampli ASM Garuda keluaran terbaru ya. Alhamdulillah ini satu-satunya yang ada di Unaha ya, yang keluaran terbaru, yang versi baru ya. Lanjut. Ini tidak apa-apa ya Pak on ya. Ini tidak apa-apa, di on kan saja. Kita masuk ke ruang inap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita berada di dalam ruang inap ya. Di sini lebar 7 meter. Kita bagi 2 ruangan, teknik sekat tengah bagi 2 ruangan. Di sini formasi karena ada rim balok di sini ya. Di sini ada rim balok dan di sini ada kamar ampli. Seharusnya di sini formasi 323 tiap blok ya. Ini yang saya namakan tiap blok karena ada rim balok pembatas, harusnya 323, tetapi karena ada ruang ampli, jadi di sini kita kasih formasi 33. Terus di sini formasi 323 ya. Untuk lebih jelasnya mungkin lebih bagus kalau saya jelaskan dari ruang LAR ya, biar teman-teman paham. Ada subscriber yang bertanya tata ruang, kebetulan sekali pas dengan ukuran ini ya, 7x16. Jadi kita ambil gambar dari sini, kita ambil video dari sini ya. Di sini ada larnya, lar lantai dasar ya. Jadi lar lantai dasar ini kurang lebih 1,20 meter kali 1 meter. Terus di belakang kita kasih sekat palang kurang lebih 2,5 meter. Terus di sini sekat ada sedikit gantung kurang lebih 30 cm. Di sini ruangan tengah kita kasih sekat bagi 2 ruangan. Nah ini teman-teman ya, silahkan simak baik-baik. Teknik sekat tengah bagi 2 ruangan, lebar 7 meter. Biasanya di sini formasi saya gunakan formasi 212 seharusnya ya, formasi 212. Tapi di sini saya coba gunakan lagi kembali formasi 323 ya, saling berhadapan. Di sini ruang sebelahnya masih sama, yaitu teknik sekat palang di sini dan kurang lebih 30 cm di bawah sirip. Tarik dalam ada 2, kita pakai di sini 1.
Karena RBW ini lumayan panjang ya. Lumayan panjang 16 meter, jadi kita kasih satu di sini tarik dalam, yang satunya ada di ruangan pojok ujungnya. Nah, bagian sana. Di belakang ya. Nah, itu sana. Coba kita lihat dulu. Ini dia, guys. Nah, ini dia ya. Jadi karena panjang 16 meter harus kita kasih 2 Twitter tarik. Jadi ini tujuannya untuk memandu ya. Jadi tarik dalam ini off jam 8 malam, tidak boleh 24 jam. Banyak kita temui kenapa burung nginap di Twitter tarik ya, karena ini kebanyakan yang saya temui on 24 jam. Jadi burung kebanyakan kumpul di sini. Jadi tidak fokus ke suara inap. Maka dari itu kita off-kan jam 8 malam. Lanjut lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di lantai 2 ya. Jadi sini kita mengukur suhu dulu. Kalau di bawah itu tanpa saya ukur ya, saya sudah tahu di bawah itu lantai dasar stabil ya. Cuman di sini lumayan agak gerah ya. Lumayan agak panas ini, kita dapat 30 ya. Kelembapan 82. Lumayan agak panas di sini ya. Seharusnya ini untuk RBW ya, jadi pengalaman buat teman-teman semua yang ingin membangun. Dinding luar jangan pernah dicat no drop ya, karena no drop itu bersifat karet, sifatnya menyerap panas ya dan menyimpan. Cukup di aplus tebal, setelah itu tidak usah dicat lagi. Berbeda kalau gedung rumah pribadi ya, boleh kalau mau mempercantik gedung rumah boleh. Tapi kalau untuk gedung walet saya rasa tidak perlu ya. Cukup di aplus, setelah itu tidak perlu dicat. Karena kita butuh suhu yang stabil ya. Kalau no drop itu sifatnya menyerap, menyimpan ya. Ini agak gerah, agak panas. Lanjut ya. Kita jelaskan lagi mengenai tata ruang. Jadi simak baik-baik ya video ini. Untuk lantai 2 ini kita larnya perkecil ya. Larnya kita perkecil. Jadi semakin ke atas semakin kita perkecil karena intensitas cahaya dari LMB sangat berlebihan. Secara otomatis kita bagaimana caranya agar cahaya tidak ini ya, tidak berlebihan. Jadi kita perkecil larnya, di sini ukuran 80 kali 90, teknik 3 suara. Di sini kita gunakan triple queen, tarik senja dan suara inap on 24 jam ya. Jadi tujuannya agar apabila salah satu suara di sini mati, masih ada suara yang menutupi. Jadi kita sebagai konsultan juga ndak ini ya. Apabila ada binaan yang suaranya mati, suara tarik, jadi kita ndak panik ya, karena ada suara yang menutupi salah satunya. Itu gunanya teknik 2 suara atau teknik 3 suara. Lanjut. Kita percepat ya, karena tata ruang sama. Lantai 2 ini sama ya dengan lantai dasar. Teknik sekat tengah bagi 2 ruangan. Cuman karpetnya memang di sini ada 2 warna, ada warna merah dan biru ya. Di sini ada sekat palang di dalam ya, sekat palang. Terus di sini kurang lebih ini kurang lebih 50 dari sirip ya, sekat gantung sedikit. Untuk formasi sama, yaitu formasi 3-2-3 saling berhadapan. 1 2 3 ya, 1 2 3, 2-nya ini mengarah ke depan, yang 3-nya ini mengarah ke dalamnya. Jadi itu yang saya namakan saling berhadapan. Formasi 3-2-3 saling berhadapan. Terus saya berbagi lagi kepada teman-teman semua, jangan pernah menggunakan pipa ventilasi semacam ini ya. Los angin ya, usahakan pakai pipa 3 inci. Jangan pakai ventilasi semacam ini karena sangat sulit untuk memainkan suhu dan kelembapan ya. Ini sangat sulit karena dia menggunakan los angin. Jadi mau tidak mau kita bocorkan sedikit ya, agar ada udara dari sini. Kalau kita buka ini, secara otomatis intensitas cahaya sangat berlebihan. Karena di sini sepanjang ini los angin ya Pak. Ini cahayanya sangat berlebihan. Jadi bagaimana caranya kita tutup sebagian dan kita bikin di sini ukuran pipa ya, ukuran pipa agar ada sedikit hawa yang masuk ke sini. Jadi tidak pengap di dalam. Tapi memang karena RBW ini di cap no drop ya, jadi menyimpan, menyerap panas. Ini pengalaman ya Pak. Jadi nanti membangun tidak perlu dicat.
cukup di A+ tebal. Setelah itu kita biarkan saja, tidak perlu di cat lagi, cukup A+. Kalau A+-nya yang bagus itu merek Big Lion, saya juga pakai seperti itu ya. Alhamdulillah tahan sampai sekarang. Lanjut lagi. Lantai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada lantai 3 ya, alhamdulillah. Jadi setelah kita tahun perdana, kita langsung bergeser ke Koltim ya, Kolaka Timur. Di situ ada 4 RB yang akan kita eksekusi. 1 RB baru, 3 rehab ya, RB gagal kita rehab. Lanjut lagi, di sini formasi 3-2-3 saling berhadapan. Jadi di sini bagi 2 ruangan ya. Larnya ada di sebelah ruangan ini. Larnya ya. Jadi untuk karpet kita gunakan karpet bulu, bludur ya. Ini sebenarnya bertujuan agar apabila suatu saat nanti anakan yang baru belajar terbang bisa langsung mencengkeram di sini. Jadi jangan heran kalau banyak anakan yang mati di lantai. Kenapa? Karena pada saat belajar terbang tidak sempat naik kembali ke atas. Maka dari itu banyak anakan mati di lantai. Itulah gunanya sekat karpet bulu semacam ini. Lanjut penjelasan, kita lanjut kelar ya. Karena untuk sekat tata ruang hampir sama semua. Bisa teman-teman lihat ya. Untuk formasi sama, yaitu formasi 3-2-3. Di sini kita kasih pancingan ya. Pancingan styrofoam ini untuk memancing burung yang baru belajar buat sarang, burung dewasa ya yang baru masuk masa birahi. Kita kasih pancingan. Nanti pada saat kalau sudah ada sarang, sudah terbang, bisa boleh dicungkil dan boleh dibuka ini. Ini untuk pancingan ya. Untuk sirip sudah mantap sekali guys, bersih. Tarik dalam sama, satu ini Taudas 65. Jadi tarik dalam ini satu jalur dengan tarik lar yang 65, ada 2 unit yang dilar ya, satu jalur, satu settingan volume. Lanjut. Jadi memang lumayan panas di sini guys. Ini dia larnya, lantai 3 ya, lantai terakhir. Jadi semakin ke atas larnya kita perkecil. Di sini kita kasih 70 kali 80 untuk menahan intensitas cahaya yang berlebih dari LMB ya. Jadi tidak sembarang. Ada juga beberapa RB yang kita temukan gagal total karena tanpa sekat ya. Umur berapa tahun, cuman dapat berapa titik kotoran, itu kita nyatakan gagal. Dan insya Allah kita akan rehab nanti di Sulsel ya. Coba perhatikan LMB-nya. LMB-nya ada di sana, kurang lebih 50 cm ya dari dinding. Itu sudah ada sebelum kami datang. Jadi sebenarnya ini ada 2 LMB, yang kita fungsikan cukup 1. Teknik 2 suara, dilar, SP tarik senja, triple queen. Nah ini SP yang paling mantap ya. Ini SP yang paling banyak dikejar para petani walet ya. Bahkan ada yang berani beli sampai 20 juta saya tidak jual ya. Kenapa? Karena banyak oknum yang memperjualbelikan suara yang saya share, yang saya bagi gratis di channel YouTube ya. Ada sempat kecewa tim ya, tim juga sempat kecewa karena ada yang kedapatan menjual SP tombak raja satu paket dengan liur 77 harga 3,5 juta ya. Padahal kita sudah bagi gratis di channel YouTube Supartina 77. Maka dari itu kenapa kita tidak asal share ya. Kita cari momen yang tepat dan semoga nanti pada saat kita share suara tidak lagi yang memperjualbelikan ya, karena tidak akan berkah buat teman-teman yang memperjualbelikan suara yang kita bagi gratis. Oke Pak, kita tutup videonya. Ini Pak. Jadi sebelum kita on, saya cerita dulu sedikit sama pemilik gunung ya. Jadi nanti Pak, sebelum kami datang jangan pernah dimasuki. Biasanya dulu waktu binaan masih kurang, masih sedikit ya. Itu biasa pengontrolan itu tepat waktu. 3 bulan pas ya. Tetapi karena binaan sudah ratusan, udah tidak bisa dihitung lagi ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi mungkin bisa sampai 4 bulan lebih Pak ya. Tapi kita usahakan kalau rute kebetulan ada pengerjaan di sini mungkin cepat ya. Intinya jangan dimasuki sebelum kami datang, jangan kecak, jangan dengarkan orang-orang lain yang berkata apa. Karena banyak orang yang pintar cerita saja ya, tapi tidak ada bukti. Cuma mau merusak petani walet ya, ujung-ujungnya minta direhab kembali. Jadi saya rasa sudah cukup ya Pak, kita perdana. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
sekarang ngomong alhamdulillah udah mulai datang. Yang kamu